Karena apa namanya ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara ibu para jamaah salat pengajian pada malam hari ini, mari kita mengawali pada perjumpaan pada malam hari ini kita bersyukur atas nikmat karunia dari Allah yang akan kepada kita, di mana kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada di dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan keberkahan di dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di dalam agama yang lurus ini, dan mudah-mudahan kita terhindarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang sekarang ini sudah bertahun-tahun seperti bertabuhnya genderang. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya sengaja akan memberitahukan atau memberikan sebuah kajian berkenaan dengan hadis mustabah. Artinya pemberitaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang jauh-jauh sebelumnya kita lahir ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah bagaimana kondisi akhir zaman yang akan terjadi. Saya membawakan sebuah hadis. Sebenarnya ini banyak hadis kalau kaitannya dengan hadis mustabah. Apakah itu periodisasi kehidupan ini? Ya, nanti mungkin sudah saya sentuh, ya, supaya kita pun juga harus memahami bahwa perjalanan peradaban ini bukan kemudian begitu berjalan sendiri, tetapi sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini pentingnya bagi kita untuk mengetahui dengan kita mengikuti kajian-kajian ini, supaya kita menjadikan ini bekal bagi kita untuk kita bersiap-siap jadi pilar sebuah peradaban.
sadari atau tidak, kita ini dalam masa-masa yang sulit. Ya, ada fitnah yang itu menerpa kaum muslimin dimanapun berada, dimanapun berada. Mungkin pernah saya sampaikan tentang hadisnya Hudzaifah. Ya, dan memang perlu kita hati-hati di dalam persoalan kehidupan ini, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang orang-orang yang menyebut kepada pintu-pintu jahanam itu mungkin sekarang banyak. Ya, tidak lagi tunduk kepada Allah, tetapi tunduk kepada manusia. Dan itu sesuatu yang mereka anggap lumrah. Ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengambil sisi yang lain kaitannya dengan perjalanan di masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit. Kita ini sudah masa-masa sulit. Sebenarnya di satu sisi saya tadi mengatakan bahwa jadilah kita pilar peradaban itu karena sinyaluman yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW itu sudah nampak, tapi tidak di Indonesia. Ya, di dataran Syam. Ya, berkecamuknya Palestina sekarang dengan ikutnya dari sekian banyak negara. Itu di dalam Alkitab Ibnu Katsir disebutkan, itulah nanti akan terjadi peperangan besar antara yaitu orang-orang yang mereka ada di dataran yaitu Syam itu dengan musuh-musuh Allah SWT. Jadi di situ ada bendera-bendera Romawi. Ya. Jadi nanti tidak hanya sekitar penduduk Palestina saja sesungguhnya yang berperang di situ. Nah, ini sinyalnya kaitannya dengan apa yang diberitakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin masa-masa sulit yang sedemikian rupa ini saya mengambil sebuah hadisnya dari Ibnu Majah di dalam riwayat sunannya, di dalam Sunan Ibnu Majah, di mana di situ disebutkan hadatsana Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah. Ya, hadis ini diceritakan oleh yaitu Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah. Ya, jadi diceritakan di situ. Demikian pula dari hadatsana Yazid bin Harun, dan juga hadis ini dibawa oleh Yazid bin Harun. Jadi dari beberapa syarat yang ada itu dari Abu Bakr, kemudian Yazid bin Harun, kemudian lagi ada lagi hadatsana Abdul Malik ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah Al-Jumahi An-Ishahi ibnu Abi Furat An-Maqburi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari beberapa sanad tadi sampailah itu kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah ini mutawatir? Kalau dalam tarakan hadis belum mutawatir, tapi ini bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil, ya, dalil bahwa sesuatu itu akan terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu pasti terjadi, ya. Jadi itu akan
terjadi tatkala peradaban ini terus kemudian bergulir, terus bergulir ya. Jadi kalau terus bergulir berarti apa yang ada di dalam kehidupan ini tidak akan terlepaskan dari pemberitaan yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kelanjutannya? Begini saja. Hadis ini kemudian dilanjutkan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sayati 'alan nasi sanawatun, ya, nanti itu akan datang, ya, akan datang al-nasi atas manusia, ya, sanawatun yang sifatnya bertahun-tahun, ya, jadi berlakunya bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib, ya. Jadi di situ apa? Di situ penuh penipuan. Jadi sekian tahun yang panjang itu di situ penuh penipuan. Sampai-sampai orang yang mereka ingin berbohong, kadhib, ya, itu pada akhirnya mereka itu malah dibenarkan. Jadi yusaddiquna fiha al-kadhib. Jadi pada masa-masa itu orang yang pembohong itu dibenarkan. Mungkin masa ini, sekarang ini ya, kebohongan diulang-ulang jadi benar, ya. Oleh karena itu kita ini sebenarnya dengan hadis yang demikian ini, kenapa kita juga berlomba-lomba menyampaikan kebenaran yang harus kita sampaikan, harus kita berani menyampaikan, harus berulang-ulang. Kebohongan saja diulang-ulang itu bisa, ya. Tetapi ini peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan itu panjang, benar. Jadi beberapa tahun yang dimana di situ penuh penipuan, dimana di situ orang-orang yang pendusta mereka itu dibenarkan, ya. Kemudian yang kedua, wa yukadzibu fiha as-shadiqu, ya. Malah kebalikannya kalau sekarang ini, ya, kebalikannya dari yang pertama tadi. Orang-orang yang jujur, ya, itu malah didustakan. Jadi mereka mendustakan orang-orang yang jujur. Jadi orang jujur malah disingkirkan, didustakan, dianggap bohong, dianggap menyesatkan, ya. Berarti kekhawatiran betul kalau antum kaitkan dengan surat An-Nur ayat 55, maka di situ sebenarnya di satu sisi menggembirakan kepada orang-orang mukmin, tapi yang bisa kita ambil pelajaran ternyata apa? Sebelumnya Allah menyatakan sebelumnya mereka dalam kondisi ketakutan, kemudian digantikan oleh Allah dengan kondisi aman.
Coba dibuka surat An-Nur ayat 5. Wa'adallahu alladhina amanu la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Jadi masa-masa sulit ini yang kita sekarang atau maknanya lagi, kejelekan itu menjadi sebuah pembenaran, ya. Jadi betul-betul sebuah penipuan. Ya seperti HP ini, kalau kita tidak gunakan dengan benar, ini bisa menipu, ya kan? Oh, di foto wajah itu, kalau dikirim itu wajah emang menipu. Oh, no, perangkat bisa. Ada perangkatnya untuk apa mengubah. Sekarang ini ada teknologi ya, apa itu boneka, katakanlah patung yang itu serupa dengan si fulan, katakanlah itu bisa digerakkan bibirnya dan diberikan apa? Diberikan kata-kata persis sebagaimana orang aslinya. Kok bisa? Artinya apa? Inilah yang kemudian diberitakan oleh Rasulullah SAW, di mana orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar malah didustakan. Ya. Yang selanjutnya, ya, yang pertama tadi adalah orang-orang pembohong malah dibenarkan, orang-orang yang benar malah didustakan. Yang selanjutnya, wa yutamannu fiha al-kha'in. Ya, orang yang dia itu amanah malah gimana? Malah gimana? Malah dikhianati. Artinya kemudian apa? Mereka itu malah kemudian apa? Mereka malah kemudian disingkirkan. Ya, disingkirkan dia. Malah sebaliknya, wa khawwanu fiha al-amin, orang yang mereka itu berkhianat maka diberikan aman, dipercaya. Ya kan? Coba kita agak mencium di negeri ini aja, ya, dengan sebuah realita perubahan-perubahan yang ada sekarang ini sungguh tragis. Gimana Ustaz kalau begitu? Bagi kita sebagai orang yang beriman, itu ayat kaumnya, ya, ayat kaumnya yang ditunjukkan kepada kita di dalam peradaban yang ada sekarang ini, dan kondisi kita sebagai orang-orang yang beriman yang jelas tidak memiliki kekuatan untuk merubahnya. Berkuar-kuar pun, menyampaikan pun tidak digubris. Terus gimana? Ya, kalaupun kita mengikuti sebagaimana hadisnya Hudzaifah, perintahnya Rasulullah kan kita diperintahkan untuk apa? Bersatu dengan jamaatul muslimin wa imamahum, kan gitu ya. Kemudian Hudzaifah menanyakan, kalau seandainya tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Maka kalian harus kemudian apa? Menjauhi firqah-firqah yang ada. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaitu menggigit akar pohon, di mana kemudian kalian dengan gigitan gerahan kalian mati dalam kondisi yang demikian. Ini saudara. Ditambah lagi dengan kondisi-kondisi yang seperti yang sekarang ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, ya. Dan itu realitas yang sekarang ini ada, Bapak Ibu. Itu kemudian apa? Itu kita bisa mengindahnya, kita bisa melihatnya. Pendustaan selalu kemudian apa? Dimunculkan, kemudian disebenarkan, ya kan? Sampai-sampai kalau bahasanya sekarang ini, ya,
inilah memang banyak setelah fenomena Orde Baru, kemudian reformasi, maka tatanan hukum di Indonesia itu sudah nggak karu-karuan. Ya, artinya mereka tidak lagi menjadikan patokan hukum itu. Siapa yang berkuasa, dia yang berkuasa. Itu kan tetap salah Ustaz, kaitannya dengan iya salah, tapi persoalannya apa? Itu semakin lama semakin jauh. Kenapa saya katakan tadi? Kita ini dalam kondisi yang sangat sulit sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin panjenengan semuanya, antum semuanya tidak setuju dengan kata-kata perkataan bohong itu jelas bohong, oh itu penipuan, oh itu curang, tapi apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa? Sampai menebang pohon kemudian jadikan tempat duduk, itu kemudian apa terjadi, ya kan? Bisa terlihat pohon beringin dijadikan mebel. Memang kondisinya begitu, iya. Inilah yang dikatakan merupakan masa-masa yang sulit itu. Kalau kita semuanya, saya yakin antum semuanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah nggak setuju dengan itu bohong, kok dibenarkan. Secara pribadi kita kemudian apa? Tidak membenarkan dan tidak boleh membenarkan. Tetapi ingat, ya, kita dalam kondisi yang sulit itu, kita dalam kondisi, kalau di dalam hadisnya dari ini, itu kita dalam kondisi mulkan jabriyan, di bawah kekuasaan diktatoran, sistem yang melingkupi orang-orang muslim. Mereka kemudian apa? Menggunakan kediktatoran, paksaan. Dan itu diberitakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Sehingga saya sampaikan tadi, berita akhir zaman kaitannya dengan pilar peradaban sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di dataran Sam sampai sekarang ini semakin lama semakin meruncing. Apakah berhenti? Tidak. Apakah gencatan senjata? Tidak. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan pasukan yang tidak terkalahkan pasukan kecil. Dan itu berita dari Rasulullah SAW. Enggak perlu banyak. Kalau pasukan berarti gimana kalau bahasanya pasukan? Apakah orang awam kemudian jadi pasukan? Enggak. Itu sudah paketan. Kalau itu merupakan pasukan yang tidak terkalahkan. Banyak para ulama mengatakan mungkin di dalam peradaban sekarang ini pasukan yang tidak pernah terkalahkan itu di dataran dari Purosan. Purosan itu mana? Jadinya pernah dikalahkan. Pasukannya kalah, lalu Soviet. Siapa yang tidak terkalahkan? Taliban. Saudara-saudara, wallahu a'lam, apakah itu nanti itu seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau kita belum mengetahui kejadian, tapi sinyalemen itu sudah. Ya. Nah, di luar itu kita apa? Kita sebenarnya terlingkupi dengan apa yang ada sekarang ini. Ya, sebagaimana yang kita kaji sekarang ini, yaitu orang yang amanah malah dikhianati. Ya, malah apa? Malah kemudian tidak diberikan amanah, tetapi orang yang berkhianat malah dipercaya. Terjadinya ini, oh terjadi, ya, dan itu bertahun-tahun. Jadi orang itu
sekarang kalau bahasanya wong itu wis gak waras. Ya, kalau apa namanya lagu ya, zamane edan daerah edan orang pilih pengen jadi edan, oh enggak, bukan karena takut hukum. So, bisa pengen jadi edan enggak, kan sia-sia loh. Diberikan itu edan, ya semestinya diberikan itu untuk ibadah. Ya, pada akhirnya kemudian jadi stres, berarti apa? Karena kedekatan dirinya kepada Allah dipertanyakan. Saya lanjutkan. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan wa yantiqu fiha ruwaibido. Maka Rasulullah mengatakan pada saat itu di dalamnya itu ternyata apa? Ada yang yaitu ruwaibido, ya, gila yang berbicara. Kemudian sahabat menanyakan, wa ma ruwaibido? Apa itu ruwaibido? Ya, ditanyakan, apa itu ruwaibido? Maka kemudian Rasulullah SAW qala ar-rajulu tafi fi amri amah, yaitu seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang mana mereka itu bodoh tetapi turut campur di dalam urusan-urusan masyarakat luas. Bodoh tapi apa? Mencampuri atau berkata, berupaya, bertindak atau menjadi pemimpin kepada masyarakat umum secara menyeluruh. Terjadi ya? Terjadi. Dan maaf, itu tidak hanya di Indonesia saja. Ya, di negeri-negeri Muslim yang lainnya juga begitu. Tidak terkecuali dengan Saudi, ya. Saudi itu Muhammad Faisal itu Amerika, tulen Amerika. Ya. Muhammad Salman, ya, itu tulen Amerika. Sehingga perpolitikan yang ada di Saudi, ada visa, ada pariwisata itu sudah berubah. Ada pajak dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena orang yang kemudian mereka tidak mampu kayaknya dengan perusahaan urusan umum, dia berbicara itu. Dan sebelumnya memang kondisi peradaban yang terjadi adalah dalam kondisi yang sudah kasat kusut, yang mana di situ rusak. Terus bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka agamanya Allah itu kemudian disingkirkan. Kalau bahasanya itu apa? Mereka menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Arabnya kafir. Kafir. Jadi bahasa dari kafir kafiru itu sebenarnya menutup kebenaran. Kebenaran dari Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang datangnya dari agama ini, maka itu ojo. Titik-titik agama. Jangan suka ceramah. Ya aku swaleh ceramah itu. Kamu di sini kok ceramah. Sedang kalau dalam konsep Islam ad-din an-nasihat, agama ini nasihat. Kalau diberi nasihat gak mau gimana, urusannya sendiri. Nah, tetapi kita bagi orang-orang mukmin wajib menasihati, ya, menasihati, ya, baik itu
persoalan yang wajib, artinya yang ma'ruf, dan yang juga apa? Mencegah dalam kemungkaran. Gak gelem Ustaz, gimana? Urusan dia gak gelem. Halo, rasa kecewa, ya. Antum semuanya berdakwah, kemudian ternyata dakwah antum itu kemudian apa? Dihalang-halangi. Sunatullah itu. Kalau itu lunyu-lunyu saja, apa lunyu-lunyu? Mulus-mulus saja, nah, itu yang dipersoalkan, ya. Wong dunya kok mulus-mulus saja, ya malah apa? Slow, ya. Kalau apa-apa nih, ya, sedang agama yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk mengingatkan manusia supaya mereka ini kembali kepada fitrahnya. Dan mungkin perlu saya sampaikan dulu ya, apakah orang nggak mau kembali kepada kebenaran? Sunatullahnya itu ada yang mau kembali, ada yang tidak. Tidak ada yang kemudian tengah-tengah, nggak ada ini ya. Ya, jangan kemudian kita ikut orang liberal. Orang liberal itu ada itu istilahnya kemudian moderasi, ya, moderasi. Dan itu terlahirkan dari turunnya pluralisme. Ya, pluralisme menganggap semua agama benar. Ya, sehingga kalaupun apa ini kasus yang terbaru, pasti berapa, ya, pasti berapa, perempuan suruh lepas jilbabnya, ya. Terus bagaimana orang yang masih punya iman pasti kemudian mengetutkan, ya. Tapi sekali lagi karena ada dalam situasi kondisi mulkan jabriyah tadi, maka inilah fenomena yang terjadi hiruk pikuknya. Orang yang gak paham dinasihati malah kemudian apa? Ngalor ngidul, kan gitu ya. Besoknya diulangi meneh, ya, lebih parah lagi, ya. Dan carut-marutnya kehidupan ini sudah tidak teratur lagi. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, mereka dalam kondisi ketakutan. Ketakutannya apa? Ya Allah, itu dosa. Ya Allah, ini apa mengkhawatirkan bagaimana adabnya Allah nanti akan datang. Kenapa? Karena adab Allah dalam kehidupan akhir zaman ini, Bapak Ibu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu tidak sama dengan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kan diberitahukan oleh utusan Allah, kamu kalau kemudian tidak mau beriman, maka kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang beriman dikumpulkan di Jalur. Nah sekarang mau di Jalur kemana? Ya. Sekarang ini umat Rasulullah SAW campur antara kebatilan dengan keimanan. Orang yang iman dan orang yang batin. Dan ini salah satu doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau diadab mengenai ini juga orang yang oleh karena itulah fungsinya kaitannya dengan amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Terus gimana Ustaz kalau kaitannya dengan itu matinya dalam kondisi begitu? Maka mereka akan meninggal sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu acuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW mungkin juga antum hafal, yaitu gimana kaitannya dengan peringatan Rasulullah kaitannya dengan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadihi. Perintahnya apa? Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu.
dengan kekuatanmu, dengan yang kamu bisa, dengan apa yang ada dalam tubuhmu. Ya. Ini sederhana. Kalau kita punya kuasa, maka kita harus menerima upah itu. Wajib, umur wajib. Berarti siapa ini? Siapapun orangnya, kalau dia orang beriman memiliki kedudukan, maka dia harus merubah itu. Kalau dia seorang petani yang kemudian maka dia harus merubah dengan kemampuan pertaniannya. Ya, kalau dia masyarakat yang kemudian di situ ada sebuah kemungkaran, maka apa? Maka kalian harus bertindak dengan mencegah kemungkaran tadi. Ya, dengan apa yang kita miliki kekuatan kita. Fa'ilam yastati. Jadi kalau kemudian sudah kita nggak punya kekuatan, ya, wah saya sudah sampaikan itu pokoknya saya nggak setuju, ya, halang-halangi. Ya, ternyata apa? Malah dihalang-halangi oleh siapa? Orang mungkar yang berkuasa apa? Sing suka dulu. Ya, semestinya apa? Kita nggak begitu. Ya, pengaruh masyarakat itu yang kemudian kalau berangkat dari kemungkaran itu semestinya. Karena apa? Supaya masyarakat ya terbalik kan? Zamannya ini terbalik. Ya, orang yang amar ma'ruf nahi munkar malah dijogo. Ya, dijogo untuk kemudian apa? Tidak sampai kemudian menyentuh itu. Ya. Maka ini kemudian Rasulullah mengatakan fa'ilan yastati, apabila sudah dilakukan tapi tidak mampu, maka apa? Bilisane. Bilisan itu tidak hanya bengok-bengok tol, tapi apa? Gawe lisan. Kemudian apa? Gawe kemudian ya seperti ini. Ya. Kemampuannya apa? Bisa ngomong. Ya. Ini saudara. Jangan kemudian kita diam, karena kalau kita ini diam dalam persoalan yang mungkar begini, ya, maka akan kena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ya. Di mana di situ Allah menyebutkan secara jelas, ya, secara jelas orang-orang yang kemudian mereka itu berpangku tangan terhadap sebuah kemungkaran, maka sifat mereka atau ciri yang kemudian ditunjukkan oleh Allah itu jelas namanya. Allah berfirman begini, Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Loh, ini Ustaz, ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini memang ayat yang diawali dengan kalimat apa? Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum wa yaqbiduna aydiyahum ini, ya, termasuk apa? Munafik. Aku seolah tapi juga kemungkaran. Semestinya apa? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau dia iman, maka kemudian kemungkaran harus dilenyapkan. Tapi pikiran kita lenyapkan kemudian tidak sotosi, ya, kita ini terlalu semangat. Ya, antemnya ini. Ya, obrak-abrik aja kan gitu ya, terlalu semangat itu. Ya. Jadi ada masa-masa kaitannya dengan kita ini melihat kemungkaran itu. Kalau kita punya kuasa, itu kemudian ini. Tapi kalau dalam persoalan ini kemudian terjadi peristiwa yang kita kaji sekarang ini, gimana? Orang yang di situ ada sebuah tahun-tahun yang panjang terjadi apa? Penipuan.
Orang yang mereka berdusta malah apa? Dibenarkan. Orang yang mereka benar malah didustakan. Orang yang amanah malah dikhianati. Orang yang khianat malah diamanai, dipercaya. Ya. Terus lagi apa? Orang yang mereka itu apa? Mereka itu tidak mampu dalam urusan-urusan umum ngomong, berkomentar, ya ini sederhana. Jadi kalau ada komentator, lebih komentator politik, asumsi saya, pemikiran saya begini, itu berarti bohong. Jadi kita disuruh berjalan atas dasar pikirannya dia. Dan betul saudara, saya sudah membuktikannya dalam persoalan ini. Dalam kasusnya yang sekarang ini kan kami PKS ya. Kok ngerti perpolitikan negara? Iya, ya. Saya begini, ya. Nah kalau berjuangnya begitu, saya hanya kemudian wah ini ikut oligarki, gitu ya. Terus pada akhirnya, ya ngomongnya, ya kalau komentar itu jangan asal-asalan, dalam berpikir sempit, ya. Terus membawa-bawa kaitannya dengan masanya, zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja berdakwah 850, ya, 850 tahun, ya. Itu apa? Itu melakukannya. Ya, saya katakan kalau persoalan-persoalan perpolitikan manusia tadi, ya, sesuatu hal yang wajar dengan akan menghalalkan segala cara, ya, menghalalkan segala cara. Iya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sebuah kekuasaan. Karena membawa Nabi Nuh, tak wenei ceritanya Nabi Nuh, ya, di dalam surat Al-A'raf, yang di situ kemudian apa, langsung saya ambil qal mala'ul ladina min qaumihi, ya, inna nadunnuka minar doli, ya. Jadi coba antum buka di dalam surat Al-A'raf ayat 59 dulu. Yang itu tepatnya 61, ya. Qala al-mala'ul ladzina min qaumi. Coba dibaca. Sama-sama baca Quran. Qala al-mala'ul ladzina min qaumi. Ada yang sudah sampai? Qala al-mala'ul ladzina min qaumi. Siapa hafal le? Le. Qala al-mala'ul ladzina min qaumihi. Ayat 61. Qala al-mala'ul ladzina min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Terus Nuh pun menjawab, ya. Jadi pemuka-pemuka kaum ternyata begini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ternyata dahulu itu rusaknya kaum itu, ternyata yang rusak siapa? Pemuka kaum. Setiap peradaban. Kenapa? Karena dia menguasai kaum-kaum tadi. Jika datang utusan, ya, maka apa yang dia dapatkan dari kaum tadi merasa kemudian terendahkan karena pengaruhnya itu kemudian apa? Berpindah kepada para utusan Allah, sehingga pada akhirnya provokasi untuk kemudian apa? Memusuhi para utusan Allah. Tetapi sunatullahnya pada akhirnya kemudian apa? Orang yang mengikuti Rasul juga ada, orang yang kemudian mereka tetap ada dalam kesesatan itu ada, dan itu sunatullah di dalam setiap peradaban. Sudah ketemu? Ya, coba baca. Ya, qala al-mala'u
Qala ya qaumi laisa bi dolal. Apa yang satu? 60 dulu. Pelama ulati. Qala al-mala'ul ladzina min qaumihi. Ya, qala mala'u min qaumihi. Qala mala'u min qaumihi ya. Ya. Dolalatin walakinna rasulur rabbil walakinni rasulun min rabbil alamin. Ya. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak tersesat, tapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Oke. Jadi itu jawabannya. Artinya apa? Nuh tidak mengikuti apa yang berlaku kepada kaum. Ya, ini saudara. Jadi kalau sekarang ini diibaratkan kemudian mengikuti Nuh, salah. Ya, kenapa? Karena mengikuti yang bukan dari Islam. Kenapa kok bisa begitu? Maka jawabannya di dalam hadisnya punyanya Ibnu Majah dalam sunannya. Ya. Dan sudah barang tentu hal yang demikian ini kenapa itu bisa terjadi? Karena umat ini telah menyepelekan terhadap al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Banyak yang kemudian pada akhirnya apa? Wala tabitu na'idiyahum. Dia berdiam diri. Ini bagi kita, ya. Kalau kemudian kita sudah berupaya, yang penting tadi, sebagaimana hadisnya Rasulullah tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa huwa atul iman. Jadi kalau kita ini sudah berusaha, dengan kemampuan kita tidak bisa, maka dengan lisan kita. Maksudnya kita ini nggak mengatakan, loh itu salah itu, nggak sesuai dengan Islam itu, saya nggak mau. Masa nggak iso? Ya. Lek wis ngono ditutup buka pitan lek kemudian ngomong ngono. Nah, semisal gitu ya. Mari ngono iya, semisal. Sopo sing ngerti? Malah uladzina minkum. Nah, gitu ya. Pemuka kaum. Oh begitu. Iya, karena di dalam ayat itu pula Nabi Hud, Nabi Lut itu juga tidak lepas dari itu. Malah uladzina kafaru min qaumi gitu yang sebetulnya. Ya. Itu kan berderetan Hud, ya. Kaum Ad kemudian kaum Hud. Ya. Nanti kan malah uladzina min qaumi. Mesti kemudian apa? Akan berurusan dengan malakul ladina minkum. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa selamat? Ya, lebih-lebih terpaan yang ada di dalam Al-Quran selalu bertahun-tahun. Allah selalu mengingatkan kepada kita semuanya, ya. Sampai kemudian Allah mengatakan, kalau saya tadi membaca surat yang awal tadi, ya, dan saya membaca kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah sedang ayat-ayat dibacakan kepada kalian dan Rasulullah di tengah-tengah kalian.
Siapa yang selamat? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia berpegang teguh terhadap agamanya Allah, maka apa? Dia yang akan kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus dia. Berarti siapa yang selamat? Orang-orang yang mau berpegang teguh terhadap agamanya Allah. Hanya itu dia. Sehingga oleh Allah dijabarkan dalam ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah, kan gitu. Ya, gitu. Ujung-ujungnya mati kalau tadi. Ya mati. Ya, kemana lagi kita ini? Ya, ada yang nggak mati? Matilah. Ya. Mau kita ini nanti malam juga mati. Ya. Mati sementara itu. Mau mati dia tuh jadi. Lalu itu antum semuanya kan doa. Kalau mau doa itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya, atau apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Yang gitu ya. Mati lah. Ya. Ini sudah. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ya, dari persoalan-persoalan kaitannya dengan berita yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita apa dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah. Pertama dalam hadis ini ya, kita jangan sampai kemudian bersama dengan Ruwaibidah. Ya. Kok bisa begitu Ustaz ya? Siapapun yang taat kepada Ruwaibidah, ya, orang yang dia itu berkata-kata yang mana kemudian dia tidak mampu dalam persoalan yang umum tadi, kita juga ikut-ikutan, maka sudah barang tentu dia tidak jauh berbeda dengan tuannya. Siapa tuannya? Ya Ruwaibidah. Oleh karena itu bagaimana saudara, bagi kita semuanya dalam kondisi yang sulit, yang kemudian persoalan yang seperti sekarang ini, maka apa? Ayo kita betul-betul memegang teguh terhadap iman kita. Ya, banyak teror sana, teror sini, ya, Melayu sana, Melayu sini, nggak menentu. Ya, ternyata Melayu pun kemudian apa? Mesti mati. Ya. Kan banyak orang salah itu pilihan, aku tak selamat akhirnya kemudian dia lari dari dakwah, mati kan? Ya, semuanya akan mati. Jangan sampai kemudian kita ini lari dari peradaban ini, ujungnya kemana? Mati. Orang Ruwaibidah pun ini kemudian apa? Jangan diharap kemudian dia akan tetap kemudian bisa hidup, nanti juga akan matilah. Iya kan? Ibaratnya kalau bahasanya saya ini apa, terus loh. Nanti apa? Kalian juga akan kemudian apa? Mati. Kan begitu deh. Mari kita tengok Fir'aun ya pada masanya Musa. Betapa pedihnya Bani Israil terhadap kekejaman Fir'aun. Sampai kemudian ada yang tidak tahan, kemudian dia membebek kepada Fir'aun. Karena tidak mampu, kemudian dia pun kemudian menjadi tulang punggungnya Fir'aun. Ya. Pada akhirnya apa? Matilah bersama Fir'aun. Ya. Dan ibrah yang kemudian diberitahukan kepada kita semua, ya ternyata orang-orang yang bersama Nabi pun, didampingi Nabi pun, apa yang terjadi? Musa kan? Muslim. Dari peristiwa kemudian apa? Musa dipanggil ke Tursina
dengan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkannya Harun bersama kaumnya. Ya, apa yang terjadi? Ada pemuka kaum yang lain ngajak sebentar, tinggal Musa sebentar. Ya, kalau hitungannya hanya 40 hari. Itu loh sudah apa? Menyembah kepada pedek. Loh ini bagi kita loh. Ya, kok begitu cepatnya kemudian berubah ya manusia ini? Karena apa? Karena ada provokatornya kaitannya dengan pemuka kaumnya. Siapa pemukanya? Siapa? Hah? Yang melawan terhadap Harun Samiri. Iya, saudara. Apakah itu tidak ada samiri-samiri yang dalam peradaban sekarang? Oh, banyak. Banyak. Nah, oleh karena itu bagi kita semuanya, sesungguhnya kalau kemudian kita didatangkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mari kita jadikan pelajaran. Artinya pelajaran itu begini. Dahulunya kita ini melakukan kesalahan, kemudian ditunjukkan Al-Quran. Oh iya, sebenarnya salah ya kita ini. Terus diubah. Nah, bahasanya yang paling mudah begini. Kita dulu dibedai. Ya, siji ditambah siji ono. Enggak ngono, loro iki wis sawise apa ngerti. Ya, siji ditambah siji ono 3. Kan sakarepe dhewe sak ya. Sawise apa dibeleri gurune siji ditambah siji ono loro 3. Ya, berarti salah itu. Nah, untuk meluruskan itu loh kemudian apa harus ada bukti. Luwih pengurangan loro dikurangi siji ono piro? Ya. Loro sijine enggak ketok. Sik loro kan gitu ya. Karena apa? Dia tidak tahu. Oh, kalau loro dikurangi siji semestinya 1. Itu seharusnya duel ilmu diberitahukan, gitu loh. Itu kalau matematika. Tapi ingat matematika dunia ini tidak benar apa juga benar. Kok gak benar punya Pak Ghazali? Oh iya. Kenapa? Kalau kita ini diberitahukan oleh Allah, ya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan masalul ladzina yunfiquna bi amwalikum wa anfusikum. Kan gitu ya. Kemudian Allah mengatakan kamar sali sab'a salata. Kamar sali. Hah? Kamar sali masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Coba hitungan dengan matematika kan raiso. Mosok kemudian apa satu bulir jadi 7 tangkai. Ya, dari 7 tangkai kemudian apa ada 100. Ya. Kenapa? Karena itu memberikan apa? Hanya 1. Allah melipatkan itu. Artinya perhitungan di dalam kehidupan dunia ini matematika nih. Kalau kemudian kita cari dengan pahala Allah nggak ada bandingan. Gitu loh ya. Nah, oleh karena itu gimana? Ayo saudara. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah. Ya, Allah melipat gandakan dari apa yang diberikan kepada kita. Dilipat gandakan. Ini saudara. Kita kembali kepada hadis yang Abu Bakr Ibnu Syaibah. Jadi peristiwa ini sekarang ini terjadi. Ya. Terus gimana sikap kita untuk menghadapi ini? Maka tunjukkan jati diri kita adalah orang yang beriman. Ya. Kita jangan sampai kemudian mengikuti langkah-langkah yang itu
bukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat Ustaz, gimana? Ya, kenapa dikatakan masa-masa peradaban sekarang ini itu adalah masa-masa beratnya kaum muslimin, masa takut-takutnya kaum muslimin. Coba sekarang buka di dalam surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. Buka An-Nur ayat 55. Sudah berapa? Baca. Ya, artinya ya pikiran semuanya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menentukan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka bahasa dan ketakutan menjadi anak saudara. Mereka tetap mengaku dengan kita untuk bersetuju dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap sakit setelah dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Ini tepatnya di dalam surat An-Nur ayat 55. Artinya kita harus optimis saudara. Jadi orang mukmin itu harus optimis, bukan busa, ya, bukan frustasi, ya. Kalau dakwah nggak berhasil, nggak perlu frustasi. Misal begini, oh yang dulunya itu apa? Dia komitmen, tapi kemudian sekarang futur. Anda jangan merasa kemudian aku nggak berhasil. Urusan itu urusan dia dengan Allah. Ya, betul ini. Ya. Jadi perjalanan manusia itu kemudian apa? Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ini hanya sekedar menyampaikan. Ya, menyampaikan. Loh, kalau kaitannya dengan peradaban kan berat sekali, Ustaz. Ini saja. Dan kita ini ikhwani wa akhwati fillah, kita itu yang kita usung tidak sekedar kita sholat, tidak, tapi sebuah peradaban yang itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sudah menyatakan, kita berjanji dari sejak kita dihidupkan oleh Allah di tulang sulbi itu, ya, kita sudah mengatakan kita akan menjadikan roh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian kita di dalam kehidupan ini kita masih dijaga oleh Allah, kita masih dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munculnya para utusan-utusan itu supaya kemudian apa, kita tetap teguh ada di dalamnya. Jangan sampai kemudian kita melepaskan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melepaskan petunjuk itu, maka sudah barang tentu bukanlah orang yang kemudian ada dalam fitrahnya. Siapapun. Ya. Terus bagaimana? Ya, berat sekali kita ngomong. Memang berat. Tapi akan indah tatkala kalau orang yang betul-betul bisa menghayati sebagaimana perjalanan para umat-umat terdahulu yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sudah biasa, ya, jadi biasa. Maaf, saya mau tanya. Jenengan makan kemudian kenyang, biasa, ya?
Apa takutnya? Gampangnya ini sebesar turunnya. Antum tidur, risikonya apa? Risikonya tidur apa? Rindu apa nih? Bablas. Iya, ngorok. Itu risiko udah. Orang yang berjalan risikonya apa? Kesandung. Apa ngomong? Aku gak berjalan aja. Apa pun menunggu. Harus dilalui semuanya itu harus dilalui. Ya. Namanya kehidupan ini itu kemudian apa kita itu harus kemudian lalui. Hanya saja melaluinya kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah kita. Itu loh. Seperti contohnya, aku gak belum makan. Lewat, bukan kemudian apa sudah kenyang. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian gak mau kenyang juga makan. Ya. Untuk mengetahui saya sudah kenyang belum? Ya. Kalau sekarang orang kan sudah los-losan, terus kenyang setelah buah itu gitu ya. Maka apa? Ini risikonya juga ada. Apa risikonya? Muntah. Betul. Makan sakal apa dimakan. Ya, apa risikonya? Pada tubuhnya. Ini sudah. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu semua yang ada dalam kehidupan ini ada risikonya. Lebih-lebih apa dalam persoalan dakwah, dalam persoalan membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sejak Nabi Adam sampai kemudian nanti akhir di dalam umat ini lahir itu ada risikonya. Yang diutus dari khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita takut dengan risiko tadi. Takutlah kalau kita mendapatkan azab dari Allah risiko. Ya, seperti hanya orang yang mereka itu berdakwah pasti kemudian atau orang yang bertauhid pasti akan berhadapan dengan kemusyrikan. Itu apa? Mesti akan ada benturan. Iya, sejak dulu juga begitu. Ya, lalu itu kata bilang Allah ya untuk menutup ini hadis yang saya sampaikan itu merupakan peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di mana kalau sudah muncul yang namanya rumaih itu, maka berhati-hatilah. Jangan sampai mengikuti apa yang menjadikan lontarannya mereka, kebijaksanaannya mereka. Kenapa? Karena itu akan bisa membawa dalam kesesatan. Kesesatannya bagaimana? Menurut jalan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Allah dari sesat dari petunjuknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang saya sampaikan menjadikan hal yang sangat serius bagi kita, karena sesuatu yang sulit kehidupan kita ada dalam kehidupan sekarang ini memang membutuhkan keimanan yang kuat, keistiqomahan, kesabaran, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan terhindarnya dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, dan mudah-mudahan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kemuliaannya, baik itu kewafatan dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.